Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, Ibu Muti akan menjelaskan materi PPKN bab 2, yaitu tentang pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kompetensi dasar yang akan kita capai yaitu memahami ketentuan tentang bentuk dan kedaulatan negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sesuai dengan makna pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu memahami dan menghayati isi alinea dan pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Seperti yang kita pahami bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar yang telah dibentuk pada tanggal 22 Agustus 1945 oleh Panitia 9 itu tidak bisa dirubah. Berikut adalah alasan mengapa pembukaan UUD 1945 tidak bisa dirubah. Yang pertama, mengandung kaidah atau norma dasar negara fundamental, yaitu Pancasila. Kemudian yang kedua, pembukaan UUD merupakan pernyataan kemerdekaan yang terperinci. Kemudian yang ketiga, pembukaan UUD merupakan tertib hukum tertinggi. Dan yang terakhir, pembukaan UUD merupakan sumber dari cita-cita hukum dan moral. Materi berikutnya, A. Makna alinea pembukaan UUD NRI 1945. Pembukaan undang-undang merupakan sumber motivasi dan inspirasi tekad, semangat, serta cita-cita hukum dan moral yang ingin ditegakkan oleh bangsa Indonesia. Berikutnya, makna tiap alinea pembukaan Undang-Undang Dasar. Alinea pertama menegaskan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, bukan hak perorangan atau hak individu. Jadi, maknanya adalah hak kemerdekaan sebagai kodrat segala bangsa. Jika alinea pertama pembukaan UUD menyatakan hak kodrat untuk merdeka, maka alinea kedua menjabarkan penilaian para pendiri bangsa. Jadi maknanya adalah mewujudkan cita-cita negara, yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Makna dari kata merdeka adalah negara yang bebas dari kekuasaan bangsa lain dan dapat menentukan nasibnya sendiri. Sedangkan makna kata bersatu adalah tiap warga negara muncul kebulatan tekad untuk mewujudkan cita-cita bersama. Selanjutnya, jika Indonesia dipandang sebagai negara yang berdaulat, artinya ada kebebasan menentukan tujuan dan nasibnya sendiri dengan kekuatan dan kekuasaannya sendiri, sederajat dengan bangsa-bangsa lain. Cita-cita selanjutnya yaitu adil, artinya terwujudnya keadilan antar warga negara serta kesetaraan hak dan kewajiban tiap warga negara Indonesia. Selanjutnya, kata makmur artinya terpenuhinya kebutuhan warga negara Indonesia, baik kebutuhan material maupun kebutuhan spiritual. Kemudian makna pembukaan UUD alinea yang ketiga, yaitu kemerdekaan diraih karena perjuangan dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Dari alinea ketiga ini terlihat bahwa proklamasi dan pembukaan UUD 1945 merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Di dalam alinea ketiga juga, bangsa Indonesia mengakui bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan, sehingga kemerdekaan Indonesia tidak hanya dicapai dengan segenap usaha bangsa Indonesia, tetapi juga dicapai berkat rahmat dari Allah yang Maha Kuasa. Selanjutnya, makna pembukaan UUD 1945 alinea keempat berisi tentang prinsip-prinsip kenegaraan serta pokok-pokok kaidah pembukaan pemerintahan Indonesia yang diperinci. Kemudian, di alinea keempat juga terdapat makna tujuan dari negara Indonesia,
Yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. 4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia. B. Pokok pikiran pembukaan UUD NRI tahun 1945. Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan undang-undang merupakan penjelasan dari inti alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berikut ini adalah pokok-pokok pikiran pembukaan UUD 1945. Pokok pikiran yang pertama, negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran yang kedua, yaitu negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 3. Negara yang berkedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan atau perwakilan. Kemudian pokok pikiran yang keempat, berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Demikianlah materi bagian pertama bab 2. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.